Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari kepemimpinan. Pada dasarnya, keberhasilan suatu usaha sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Meskipun sebuah usaha memiliki modal yang cukup, peralatan yang lengkap, dan lokasi yang strategis, semua itu tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada pemimpin yang mampu mengatur dan mengelolanya dengan baik. Dalam laporan ini, kami mengamati sebuah usaha bengkel, di mana bengkel merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa, khususnya dalam perbaikan perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dan mobil. Karena pekerjaannya bersifat teknis, usaha bengkel membutuhkan ketelitian, kecepatan, serta keterampilan yang khusus agar hasil pekerjaan dapat memuaskan pelanggan. Selain itu, usaha bengkel juga sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemilik atau pemimpin dalam bengkel harus mampu menciptakan pelayanan yang baik demi menjaga kualitasnya. Serta pemimpin dia membangun hubungan yang baik dengan para pelanggan. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang gambaran umum objek pengamatan yang kami lakukan. Jadi, objek yang kami amati adalah sebuah usaha bengkel, kendaraan yang menyediakan berbagai layanan seperti perbaikan kendaraan ringan maupun berat, dan juga pergantian suku cadang, serta bagaimana perawatan rutin untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, usaha bengkel ini sudah cukup lama beroperasi dan dikenal oleh masyarakat kita. Karena hal ini, bengkel tersebut memberikan pelayanan yang baik dan juga harga yang terjangkau, serta hasil pekerjaan yang rapi sehingga mampu mendapatkan kepercayaan dari para pelanggan. Dengan adanya kepemimpinan yang baik, maka seluruh kegiatan usaha dapat berjalan lebih teratur dan juga tujuan usaha itu dapat tercapai. Baik, dan berikut kita akan bahas tentang 4 peran utama dalam sebuah kepemimpinan. Yang pertama sebagai perencana, yang kedua sebagai pengatur, yang ketiga sebagai pengarah, dan yang keempat sebagai pemecah masalah. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama sebagai perencana. Di sini kepemimpinan sebelum memulai kegiatan, pemimpin sudah menentukan apa saja yang harus dilakukan, barang apa yang harus perlu dibeli, berapa banyak biaya yang dikeluarkan, serta sasaran apa yang ingin dicapai. Pemimpin di sini selalu memperkirakan kebutuhan mendatang supaya usaha tidak kekurangan persediaan atau terhenti kegiatannya. Yang kedua, pemimpin sebagai pengatur dan pengelola. Di sini pemimpin mengatur pembagian tugas sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing orang yang bekerja bersamanya. Ia juga menentukan siapa yang menangani perbaikan mesin, siapa yang mengurus bagian kelistrikan, siapa yang melayani pembayaran atau urusan administrasi. Dan yang ketiga, pemimpin sebagai seorang pemimpin dan pengarah. Pemimpin di sini juga memberikan petunjuk cara kerja yang benar serta standar kualitas yang harus dicapai. Ia tidak hanya memberi perintah, tapi juga mengajarkan, mencontohkan cara mengerjakan yang baik, aman, dan benar. Apabila ada kesalahan, ia menegur dengan cara yang baik sekaligus memperbaiki agar tidak terulang kembali. Dan peran pemimpin yang terakhir yaitu sebagai pemecah masalah. Nah, di sini setiap kali muncul kesulitan atau perselisihan atau hal-hal yang tidak terduga, pemimpinlah yang pertama yang bertindak mencari jalan keluar terbaik, mengambil keputusan yang berani, bijak, dan paling menguntungkan kelangsungan usaha. Perkenalkan, nama saya Claudia Sukmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi pemimpin. Kompetensi pemimpin adalah seperangkat kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang yang memimpin usaha agar dapat mengelola usaha dengan baik, mencapai tujuan, serta menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kompetensi teknis, di mana memahami detail pekerjaan dari yang termudah hingga tersulit. Pemimpin harus menguasai seluruh proses perbaikan, perawatan, dan peralatan yang digunakan di bengkel. Tidak cukup hanya memberi perintah, tetapi harus paham cara kerja mesin, sistem kelistrikan, hingga cara mendiagnosis kerusakan kendaraan, sehingga dapat mengawasi kualitas kerja yang kami, memeriksa hasil kerja, serta memberikan solusi tepat
memulai usaha yang lebih modern, sehingga tidak terpaku hanya pada cara kerja lama. Hal ini membuat Denka tetap relevan dan mampu bersaing mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak tertinggal dari pesaing lain. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Pemimpin adalah kunci pokok keberhasilan suatu usaha. Tanpa adanya pemimpin yang mampu, pandai, dan berkarakter baik, modal besar dan alat lengkap saja belum tentu menjamin keberhasilan suatu usaha. Peran pemimpin sangat luas dan berat, mencakup mulai dari merencanakan, mengatur, memimpin, mengawasi, hingga menjadi penghubung dan pemeran segala masalah.